Halo semuanya, saya Daniel Utomo bersama rekan saya Muhammad Amin Rais. Kami angkatan B25 dari jurusan Computer Science. Hari ini kami berdua akan membahas satu topik yang berjudul manajemen waktu untuk pelajar. Untuk latar belakangnya sendiri, mengapa manajemen waktu itu penting? Dari hasil survei yang telah kami temukan, 72% pelajar itu merasa kurangnya waktu belajar. Dan 3 dari 5 pelajar juga pernah mengalami gagal deadline atau telat dari tenggat waktu yang sudah ditentukan. Lalu ada juga 60% yang mengalami stres karena menumpuknya tugas yang tertunda. Nah, masa pelajar adalah fase yang padat. Sekolah, tugas, organisasi, dan kehidupan sosial harus berjalan bersamaan. Tanpa manajemen waktu yang baik, banyak pelajar merasa kewalahan dan produktivitas pastinya akan menurun. Lalu, bagaimana cara pelajar bisa mengelola waktunya agar tetap produktif sekaligus menjaga kesehatan mentalnya? Nah, dalam agenda presentasi kita hari ini, kita akan membahas 5 poin. Yang pertama adalah pengertian manajemen waktu. Yang kedua adalah faktor penghambatnya itu sendiri, dan yang ketiga dampak buruk dari time management yang kurang baik. Untuk yang keempat ada strategi dan teknik untuk mengatasi time management yang kurang baik. Lalu yang terakhir ada yang kelima, kebiasaan sehari-hari yang bisa kita lakukan supaya bisa lebih baik lagi. Oke, definisinya sendiri dari manajemen waktu itu adalah kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan mengendalikan cara seseorang menggunakan waktunya agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, definisinya itu sendiri terbagi dalam 3 poin. Yang pertama adalah merencanakan. Dalam tahap merencanakan ini, kita harus bisa menetapkan tujuan dan jadwal sebelum memulai aktivitas atau tugas yang akan kita kerjakan. Yang kedua, ada mengorganisir. Nah, mengorganisir ini sendiri memiliki makna kita harus bisa mengelompokkan tugas berdasarkan prioritas dan urgensi yang menurut kita paling penting duluan. Yang ketiga, ada tahap mengendalikan. Dalam tahap mengendalikan ini, kita harus memantau progres dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Oke, sekarang kita akan membahas faktor penghambat dari time management para pelajar. Kenapa sih pelajar sulit mengatur waktunya? Yang pertama ada distraksi digital. Digital ini sendiri ada banyak, contohnya media sosial, game, dan hiburan online yang menyita waktu tanpa terasa. Seperti jika kita buka sosial media, tidak terasa ternyata sudah 30 menit, 60 menit. Nah, itu membuang-buang waktu jika kita tidak bisa mengatur waktu kita. Untuk yang kedua ada prokrastinasi. Nah, maknanya sendiri yaitu kebiasaan menunda pekerjaan hingga mendekati tenggat waktu. Nah, itu biasanya lebih dikenal dengan nama SKS atau sistem kebut semalam. Untuk yang ketiga ada prioritas yang tidak jelas. Nah, kebanyakan dari pelajar ini tidak tahu mana tugas yang lebih harus diutamakan atau yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Untuk yang terakhir, ada manajemen energi yang buruk, tidur yang tidak teratur atau begadang sampai pagi atau bahkan larut malam bisa membuat fokus dan produktivitas kita menurun karena kita mengalami kelelahan fisik. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Muhammad Amin Rais. Untuk slide yang dampak buruk, kalau faktor-faktor tadi dibiarkan, apa yang terjadi? Mari kita lihat dampaknya dari berbagai sisi. Dari kolom akademik, nilai bisa menurun, tugas terlambat dikumpulkan, dan materi pelajaran tidak terserap dengan tuntas. Ini yang paling terlihat dan sering mahasiswa rasakan. Untuk yang kolom kedua, ada
ada kolom mental. Di sini kita bisa lihat itu kebanyakan mendapatkan stres meningkat, kecemasan muncul, dan rasa frustasi bisa datang kapan saja. Kondisi ini kalau dibiarkan bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Lalu kolom selanjutnya adalah kolom fisik, tubuh menjadi kurang tidur, kelelahan kronis, dan daya tahan tubuh pun menurun. Pelajar yang kelelahan tidak akan bisa berprestasi dengan maksimal. Lalu di kolom terakhir itu ada kolom sosial. Kita bisa mulai menarik diri dari lingkungan, konflik dengan keluarga meningkat, dan bahkan hobi yang dulu disukai jadi terabaikan. Jadi dampaknya bukan hanya soal nilai, tapi menyentuh seluruh kualitas hidup kita sebagai pelajar. Next. Nah, untuk selanjutnya ada teknik manajemen waktu yang terbukti. Ada banyak teknik di luar sana, tapi saya akan membahas tiga yang paling populer dan terbukti efektif untuk pelajar. Untuk teknik pertama adalah teknik Pomodoro. Teknik ini diciptakan oleh Francesco Cirillo dan sangat sederhana. Kamu bekerja selama 25 menit penuh tanpa gangguan, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, kamu ambil istirahat panjang 15 sampai 30 menit. Mungkin caranya pilih salah satu tugas, setel timer 25 menit, fokus penuh sampai bunyi, lalu istirahat sebentar, dan terakhir kedengarannya sih simple, tapi efeknya luar biasa untuk menjaga fokus dan mencegah kelelahan mental. Lalu teknik kedua adalah Eisenhower Matrix. Teknik ini membagi semua tugas kita ke dalam 4 kuadran berdasarkan 2 pertanyaan. Apakah ya ini penting dan apakah ini mendesak? Kuadran yang perlu kamu fokuskan adalah kuadran 2, penting tapi tidak mendesak. Ini adalah investasi terbaik untuk belajar, olahraga, membangun relasi, dan sebagainya. Banyak pelajar terjebak di kuadran 1 yang serba mendesak karena mengabaikan kuadran 2. Lalu untuk teknik terakhir adalah teknik time blocking. Caranya kamu memblokir waktu di kalendermu untuk setiap jenis aktivitas. Ada satu blok belajar, blok istirahat, blok olahraga, dan blok sosial. Dan yang penting, tidak ada tugas lain yang boleh masuk ke blok yang sudah dijadwalkan. Dengan time blocking, kamu tidak lagi bertanya-tanya, sekarang harus ngapain? Karena jadwalmu sudah menjawab. Next. Untuk langkah konkret yang bisa dimulai hari ini, teknik-teknik yang tadi sudah bagus, tapi yang lebih penting adalah membangun kebiasaan harian yang mendukung manajemen waktu. Karena teknik tanpa kebiasaan itu seperti sepatu baru yang tidak pernah dipakai. Untuk di baris pertama, buat jadwal malam sebelumnya. Sebelum tidur, luangkan 5 menit untuk menulis 3 tugas prioritas yang harus selesai esok hari. Ini mencegah kebingungan di pagi hari dan membuat kamu langsung action. Untuk selanjutnya, terapkan aturan 2 menit. Jika ada tugas yang bisa selesai dalam 2 menit atau kurang, kerjakan sekarang juga. Jangan ditunda, apalagi ditumpuk. Untuk selanjutnya, batasi distraksi digital. Gunakan fitur screen time atau mode fokus di ponselmu saat belajar. Tetapkan waktu khusus untuk mengecek media sosial, misalnya hanya saat jam makan siang saja. Dan untuk selanjutnya adalah jaga ritme belajar dan istirahat. Ingat, istirahat istirahat bukan pemborosan waktu. Justru istirahat yang berkualitas adalah investasi agar fokusmu tetap tajam saat kembali belajar. Dan cara terakhir adalah review harian di akhir hari. Luangkan 5 menit sebelum tidur untuk mengevaluasi apa yang sudah tercapai hari ini, apa yang belum, apa yang bisa diperbaiki besok. 5 kebiasaan kecil ini kalau dilakukan secara konsisten bisa mengubah cara kamu menjalani hari secara total dan maksimal. Next. Baiklah, kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Mari kita rangkum bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk pertama,
Untuk pembelajaran pertama, manajemen waktu bukan soal bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Bukan soal punya banyak waktu, tapi soal menggunakan waktu yang ada dengan bijak. Lalu di pembelajaran kedua, kenali faktor penghambatmu. Apakah distraksi digital, prokrastinasi, atau yang lainnya. Dengan mengenalnya, kamu bisa mulai mengatasinya. Lalu di pembelajaran ketiga, pilih dan terapkan teknik yang sesuai denganmu. Entah itu Pomodoro, Eisenhower Matrix, atau time blocking. Tidak harus semuanya, cukup mulai dari satu saja. Dan keempat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Konsistensi kebiasaan sehari-hari jauh lebih berdampak daripada semangat besar yang hanya bertahan 3 atau 5 hari. Dan yang paling penting, waktu yang dikelola dengan baik bukan hanya meningkatkan prestasi akademik, tapi juga menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Seperti kata bijak yang ada di slide ini, waktu adalah sumber daya paling berharga. Kelolanya dengan bijak dan hidupmu akan berubah. Semoga pembelajaran ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk mulai mengelola waktu dengan lebih baik. Mulai dari ini, mulai dari hal-hal kecil. Saya Muhammad Amin dan rekan saya Daniel Utomo dari jurusan Computer Science. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian ini. Terima kasih. Terima kasih.